Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1496 Istana Naga Ilahi. Gua itu sudah dingin, pada awalnya. Tapi saat mata itu muncul, suhu di sekitarnya segera turun. Lin Yun masih baik-baik saja karena dia berlatih teknik pemurnian tubuh klan naga, dan vitalitasnya megah, seperti jurang. Ruang gelap itu seperti kuali, dan dia bisa merasakan darah memompa di jantungnya. Hal ini langsung menyelimuti dirinya dengan hawa dingin yang menakutkan, dan dia bisa merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Namun, seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi gelap, dan mereka tidak dapat melihat atau mendengar apapun selain jantung mereka yang berdegup kencang. Lin Yun menuangkan niat pedangnya ke dalam pupil matanya, dan apa yang dia lihat membuatnya merasa merinding. Dia mengunci alisnya dan menahan nafas, tidak berani bergerak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mayat iblis berdarah naga. Tapi saat itu, Lin Yun bisa merasakan tubuh yang lembut dan hangat bersandar padanya. Merasakan kehangatan di tubuhnya, tubuh itu bersandar lebih dekat, terutama puncak dadanya yang hampir menempel di punggungnya. Pada saat yang sama, wajah An Liuyan pucat, dan bibirnya berwarna ungu. Aku sedikit kedinginan. Lin Yun dalam hati menghela nafas karena tidak ada yang bisa dia lakukan, bahkan jika dia tahu bahwa dia melakukan ini dengan sengaja. Dia dengan hati-hati mundur, ingin memberi jarak terhadap makhluk ini. Tapi pemilik mata merah itu tertuju padanya, dan perlahan-lahan mendekatinya. Sambil mencengkeram pedang pemakaman bunga, Lin Yun bisa merasakan telapak tangannya berlumuran keringat dan alisnya saling bertaut. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi yang merepotkan. Tiba-tiba, pemilik mata merah itu menerkam, dan menghilang ketika berada dalam jarak 100 meter. Lin Yun langsung merasakan ancaman menyelimuti dirinya, dan dia mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu. Saat percikan api beterbangan, pedang hitam muncul di hadapannya, memancarkan aura yin yang menakutkan. Tapi untungnya, Lin Yun sangat tajam, atau pedang itu akan menusuk ke dalam hatinya. Terlepas dari apakah seni naga suci Azure bisa menahan pedang ini, Lin Yun merasa bahwa dia akan berada dalam bahaya jika dia diserang. Tepat ketika pikiran Lin Yun melintas, satu demi satu pedang dengan cepat menyelimuti dirinya. Dia tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan rune naga di tubuhnya, dan mereka terbentuk menjadi naga biru setinggi 100 kaki. Naga biru itu terlihat jelas. Itu tertutup sisik, dan cakarnya diselimuti angin dan petir. Setelah memanggil naga biru, pertahanan Lin Yun melemah karena dia tidak memiliki perlindungan rune naga. Tapi dia tidak bisa memikirkan itu sekarang. Bahkan jika dia memiliki rune naga yang melindunginya, Lin Yun tidak mau menghadapi serangan mayat iblis ini. Jadi dia hanya bisa menaruh harapan pada naga biru untuk melindunginya. Saat sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, naga biru melindunginya sepanjang waktu. Begitu dia tiba-tiba menerobos pengepungan, naga biru itu segera hancur dan kembali ke Lin Yun dalam bentuk rune naga. Kembalilah. Tangan Lin Yun bersatu, dan dia mengulurkan tangan. Kotak pedang yang tertancap di celah di dinding terbang kembali dan kembali ke tangannya. Setelah dia mengambil kotak pedang itu, sepasang sayap emas terbuka di belakangnya. Membawa An Liuyan di punggungnya, Lin Yun meletakkan tangannya di atas kotak pedang dan dengan cepat melarikan diri. Namun meski begitu, masih ada beberapa pasang mata merah yang mengarah padanya, dan dia tidak bisa melepaskannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. An Liuyan mengulurkan tangan dan membuang beberapa api yang dikaitkan dengan es. Kekuatan api itu sangat menakutkan, dan itu seharusnya merupakan bentuk api suci karena mereka berubah menjadi tombak. Tetapi ketika tombak itu mendarat di mayat iblis berdarah naga, api itu segera menghilang. Tak satu pun dari serangan An Liuyan yang efektif melawan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini hantu? An Liuyan bisa merasakan kulit kepalanya mati rasa, yang merupakan pertama kalinya dia mengalami situasi ini. Saya rasa tidak. Lin Yun menurunkan An Liuyan dengan hawa dingin yang melintas di pupil matanya. Pengejaran tanpa henti mulai membuatnya merasa sedikit kesal. Karena dia tidak bisa menyingkirkan mereka, dia mungkin juga membunuh mereka. Lin Yun tidak percaya bahwa ada hantu di dunia ini. Jadi dia memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung, ingin membunuh keempat makhluk yang tidak menyenangkan ini dengan kekuatan mutlak. Jika dia ingin membunuh mayat iblis ini,
dia harus menemukan tubuh mereka yang sebenarnya, dan Lin Yun tidak berpikir bahwa mayat iblis ini adalah hantu. Saat konstelasi terbuka di belakangnya, naga Aurora muncul, dan aura Lin Yun mulai meningkat. Api keemasan berkobar di dalam pupil matanya, dan dia bisa melihat melalui semua ilusi di dunia. Mereka adalah murid naga Aurora. Lin Yun menganggap kemampuan ilahi ini sebagai hal yang tabu, tapi dia bisa melihat 4 sosok humanoid transparan di udara. Sosok-sosok itu dipenuhi dengan cairan dan memiliki api hitam di hati mereka. Kobaran api itu mirip dengan mayat iblis lain yang pernah dilihat Lin Yun di reruntuhan kuno lainnya. Tapi mereka jauh lebih cerdas dan misterius daripada mayat-mayat iblis itu. Tapi bukan itu poin utamanya, Lin Yun akhirnya menemukan mereka. Di mata An Liuyan, dia hanya bisa melihat 4 pasang mata merah yang menyerbu ke arah Lin Yun, tetapi Lin Yun tetap tidak bergerak, dengan matanya berkedip-kedip dengan api keemasan dan keringat menetes dari dahinya. Wajah An Liuyan berubah, dan dia ingin melangkah maju. Tapi dia didorong oleh Lin Yun. Ketika sebuah lukisan terbuka di belakang Lin Yun, api di pupil matanya berangsur-angsur memudar. Setelah lukisan naga Aurora muncul di belakangnya, dia bisa merasakan darahnya mendidih, dan pupil matanya dipenuhi dengan keganasan. Pada saat ini, seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang iblis primordial, dengan keganasannya mencapai ketinggian yang menakutkan. Aura menakutkannya terus tumbuh, dan cahaya merahnya seperti api yang berkobar. Tidak lama kemudian, cahaya merah di tubuh Lin Yun mulai berkobar seperti matahari yang menyilaukan sebelum dia memanggil lukisan keduanya, lukisan Qiongqi. Ini, konstelasi yang berdaulat. Jantung An Liuyan berdegup kencang saat melihat pemandangan ini. Melihat temperamen Lin Yun, dia teringat akan jenius tertentu di klan suci kuno dan tanah suci. Dia hanya melihat sekilas tentang mereka, dan aura mereka sangat mengejutkan, bahkan ketika dia melihatnya dari jauh. Sekarang, aura semacam itu telah muncul sekali lagi, dan itu berasal dari Lin Yun. Sebelum dia bisa sadar, Lin Yun melangkah maju dan mengepalkan tinjunya sebelum melemparkan 4 pukulan ke arah mayat iblis berdarah naga itu. Bersamaan dengan serangkaian ledakan keras, 4 api iblis dipaksa mundur saat darah mulai menetes ke mata 4 pasang pupil merah itu. Kemudian, 4 mayat busuk muncul, dan mereka semua memancarkan aura yang menjijikkan dan menakutkan. Aura iblis itu terlalu menakutkan, jadi Lin Yun dengan cepat mundur dengan An Liuyan. Begitu dia cukup jauh, dia memuntahkan seteguk darah. Api merah di pupil matanya dan rasi bintangnya kembali ke tubuhnya. Lin Yun, apakah kamu baik-baik saja? An Liuyan dengan cepat bertanya. Wajah Lin Yun pucat saat dia memasukkan pil layu mendalam ke dalam mulutnya. Ini adalah obat mujarab suci, juga dikenal sebagai pil peremajaan. Tapi itu tidak bisa memulihkan semua vitalitasnya. Aku takut kamu harus menggendongku sekarang. Lin Yun tersenyum pahit sambil memurnikan pil suci. Keadaannya saat ini sangat menakutkan, darah menetes dari pupil matanya. Bahkan orang bodoh pun tahu dia dalam keadaan lemah. Pada saat ini, Lin Yun akhirnya tahu mengapa tidak ada yang bisa memasuki lembah pemakaman naga, dan mengapa semua orang begitu takut pada mayat iblis berdarah naga. Mereka memang terlalu aneh, dan dia harus mengeluarkan kartu trufnya untuk menghadapi keempat mayat iblis itu. Apa yang terjadi selanjutnya adalah, tentu saja, An Liuyan menggendong Lin Yun sambil berlari. Sementara Lin Yun memurnikan pil suci di sepanjang jalan, vitalitas dan energi astralnya yang habis secara bertahap terisi kembali, dan wajahnya menjadi kemerahan. Apa pendapatmu tentang mayat iblis itu? Lin Yun bertanya setelah pulih sebentar. Mungkin itu ada hubungannya dengan iblis jurang di era kekacauan. Ini mungkin bukan pertama kalinya alam astral ini ditemukan. Kata An Liuyan setelah merenung sejenak. Iblis jurang? Lin Yun bertanya dengan nada terkejut. Ya, mereka tabu dan hanya dicatat dalam buku-buku kuno di klan suci kuno. Tapi semua orang tahu bahwa meskipun era kekacauan telah ditenangkan, ancaman iblis jurang masih ada. Jejak mereka dapat ditemukan di banyak zona terlarang. An Liuyan membagikan spekulasinya, sebelum dia melanjutkan, saya menduga bahwa alam astral ini mungkin telah ada sejak zaman kuno. Tapi dihancurkan oleh iblis jurang, jadi mereka menyegelnya sampai sekarang. Bukankah seharusnya klan suci kuno menjadi satu-satunya yang tahu tentang iblis jurang? Tapi kenapa An Liuyan juga mengetahuinya? Apakah ini berarti An Liuyan juga berasal dari klan suci kuno? Saat mendengarkan penjelasan An Liuyan, dia tampaknya, secara tidak sengaja, telah mengungkapkan identitasnya. Tapi dia tidak terlalu peduli tentang hal itu karena dia sudah memiliki spekulasinya sejak lama.
Tidak aneh bagi anggota klan suci kuno untuk bergabung dengan sekte iblis selama mereka tidak berada di bawah yurisdiksi kekaisaran naga ilahi. Kehancuran timur jauh lebih besar daripada domain tandus kuno. Tempat apa ini? An Liuyan tiba-tiba berhenti, dan dia tampak terkejut. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah beberapa istana, dan istana-istana itu diselimuti aura naga, yang tampaknya dulunya adalah rumah para naga ilahi. Tempat ini diselimuti cahaya menyilaukan yang membuat mereka merasa seolah-olah telah kembali ke masa lalu, membuat mereka berdua terkejut. Bab 1497 Pohon Pembasmi Iblis Primordial. Mundur, kata Lin Yun. An Liuyan tidak ragu-ragu untuk mundur, dan semua yang ada di depan mereka menghilang lagi. Apa itu tadi? Ilusi. An Liuyan berkata dengan terkejut. Mereka tidak terlihat seperti ilusi, tapi mereka juga tidak terlihat seperti alam rahasia yang realistis. Ada yang aneh dengan gua ini, kata Lin Yun sambil berpikir dalam-dalam. Tempat ini sebenarnya adalah simpul nirwana. Lil Purple berseru dari kotak pedang tepat pada saat ini. Apa maksudmu? Ini adalah simpul yang menghubungkan masa lalu dan sekarang. Simpul nirwana adalah tempat pertarungan dengan seorang ahli Dao nirwana terjadi. Seseorang dapat melakukan perjalanan ke masa lalu melalui simpul nirwana, dan itu berbahaya karena Anda mungkin akan termakan oleh celah ruang dan waktu. Lil Purple terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggenggam Dao nirwana selain Master Pedang Ziyuan. Lebih jauh lagi, dia bisa mengatakan bahwa pencapaian ahli ini sama sekali tidak kalah dengan Master Pedang Ziyuan, mereka mungkin lebih kuat. Tiba-tiba, mata Lil Purple dipenuhi dengan ketakutan saat dia berseru, ini adalah medan perang para dewa. Bukan pertempuran di era keemasan, tapi sebelumnya. Ya Tuhan, ada apa dengan alam astral sisa naga? Lin Yun tidak punya waktu untuk diganggu oleh hal ini karena mayat iblis berdarah naga mengejarnya. Dia hanya khawatir jika dia bisa bersembunyi di ruang ini, dan dia takut dia tidak akan bisa kembali. Secara logika, simpul nirwana ada, tapi koordinasi waktu akan berbeda setelah kamu masuk. Kamu tahu apa yang saya maksud, kan? Kamu mundur lebih awal, tetapi jika kamu masuk lagi, kamu mungkin terjebak di dalamnya sepenuhnya. Pada saat itu, akan sulit bagimu untuk menemukan simpul nirwana lagi. Suara Lil Purple bergema. Saat itu, langkah kaki bergema dari belakang, jadi Lin Yun dan An Liuyan berbalik untuk melihat lusinan mata merah mengambang. Tanpa banyak berpikir, Lin Yun membawa kotak pedang dan memegangi An Liuyan saat mereka melangkah ke zona yang tidak diketahui ini, ayo pergi. Dia baru saja memulihkan 30% dari vitalitasnya dan tidak bisa melawan mayat iblis berdarah naga itu. Begitu mereka melangkah keluar, beberapa istana megah muncul di hadapan mereka sekali lagi. Begitu mereka melihat gerbang perunggu besar, Lin Yun dan An Liuyan memasuki gerbang. Saat istana bersinar, mereka berubah menjadi cahaya bintang saat melayang di udara, dan cahaya bintang membuat Lin Yun merasa familiar, ini. Bukankah ini ramuan suci yang dilarutkan dari sebelumnya? Semua ramuan suci yang dikaitkan dengan es datang ke tempat ini, dan bagian atas istana berwarna putih sempurna, tampak murni dan dingin. Tapi hawa dingin itu tidak jahat, dan aura yin berbeda dari gua. Tempat apa ini? Lil Purple sedikit takut, dan suaranya bergetar. Ini mengubah wajah Lin Yun karena Lil Purple selalu sombong sejak dia datang dari era keemasan. Meskipun ingatannya terpecah-pecah, tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal pengalaman, dan jarang sekali melihatnya begitu terkejut. Dia kemudian melihat ke Istana Putih dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Sementara keduanya dengan santai berjalan ke wilayah ini, An Liuyan dengan hati-hati mengulurkan tangan. Dia juga seorang kultivator atribut es. Dia bisa merasakan hubungan yang samar, seperti bagaimana seni naga suci Azure milik Lin Yun akan memiliki hubungan dengan cairan suci naga sejati. Sementara An Liuyan menyerap cahaya bintang, dia bersuka cita, Lin Yun, aura suci bawaan saya meningkat 10 kali lipat. Suaranya bergetar karena ketakutan, dan kultivasinya meningkat saat dia bernapas. Hal ini membuatnya merasa takut dan tidak nyata karena berkultivasi harus dengan langkah-langkah tanpa jalan pintas. Lin Yun juga pernah membayar harga untuk mendapatkan obat mujarab suci. Jika Lin Yun tidak memiliki seni naga suci Azure dan bentuk pedang bumi, dia mungkin akan kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati. Tapi mudah untuk menyerap cahaya bintang itu, membuatnya merasa merinding. Jangan sentuh mereka, untuk saat ini. Lin Yun memegang pedang pemakaman bunga dan menuju ke istana. Apa itu? An Liuyan berseru sambil menunjuk ke arah pohon yang menjulang tinggi 100 meter jauhnya.
Ini adalah pohon yang sangat besar, tapi tidak ada daunnya. Pohon itu terlihat seperti orang tua yang sudah layu, tapi yang mengejutkan An Liuyan adalah mayat-mayat yang tergantung di pohon itu. Penampilan mayat-mayat itu aneh, tetapi ada tanda darah di dahi mereka, dipenuhi dengan aura yin yang menyeramkan, dan lengan mereka ramping dan panjang dengan sayap daging di belakangnya. Tidak peduli bagaimana Anda melihat mereka, mereka tidak terlihat seperti ras dari alam Kunlun. Mereka bukan dari klan iblis atau ras manusia dan mereka bisa merasakan rasa jijik alami terhadap mayat-mayat itu. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama mayat-mayat itu ada, tapi mereka masih memancarkan tekanan yang menyeramkan. Hanya dengan melihat sekilas, mereka mungkin adalah ahli suci ketika mereka masih hidup. Ini adalah iblis abisal. Lin Yun bergumam. Dia bisa merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya karena mayat-mayat itu adalah para ahli suci. Itu adalah ras spiritual iblis. Saya pernah membaca di beberapa buku kuno bahwa mereka menyebabkan kepanikan besar di zaman yang kacau, dan mereka adalah iblis yang memenjarakan manusia sebagai hewan ternak. Tapi bagaimana ini mungkin? Catatan menyatakan bahwa mereka sangat menakutkan, tapi mereka semua tergantung di sini seperti semut biasa. An Liuyan berseru. Adegan ini merupakan pukulan besar. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu, kata Lin Yun. Dia bisa melihat beberapa buah memancarkan cahaya ungu tua, mengandung esensi matahari dan bulan yang tak terbayangkan. Mereka jauh lebih kuat dari semua buah suci lainnya yang telah diperoleh Lin Yun. Tidak diragukan lagi bahwa buah-buahan ini dapat membawa manfaat yang cukup besar bagi siapapun yang memakannya, tetapi Lin Yun meragukan apakah mereka dapat melahap buah-buahan ini pada kultivasi mereka saat ini. Bodoh, ini adalah pohon penentu iblis primordial. Apa yang kamu pikirkan? Jangan sentuh pohon itu. Suara Lil Purple bergema dari kotak pedang. Pohon penentu iblis primordial. Wajah Lin Yun berubah karena dia pernah melihat pohon pembasmi iblis di reruntuhan sekte pedang di alam Xuan Huang. Tapi pohon pembasmi iblis primordial di hadapannya berada di tingkat yang sama sekali berbeda karena nutrisinya semuanya adalah orang suci. Ternyata legenda itu benar. Lin Yun, lihat di bawah. An Liuyan berteriak. Tak perlu dikatakan lagi, Lin Yun sudah memperhatikan mereka. Ada dua mayat segar di tanah. Mereka adalah beberapa bawahan Xie Feng yang pernah mereka lihat saat itu. Mereka adalah dua ahli alam inti Elysium Surgawi Bintang 8, dan mereka mungkin mati tanpa mengetahui caranya. Hal ini semakin meningkatkan ketakutan mereka pada pohon penentu iblis primordial. Mereka semua mati di sini, yang berarti Xie Feng dan Wu Ying masuk. Kata Lin Yun. Jadi Xiao Yun juga ada di sini. An Liuyan melanjutkan. Saat mata Lin Yun berkedip-kedip, dia melihat ke istana dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Untuk beberapa alasan, keinginannya untuk mendapatkan tulang naga ilahi telah berkurang setelah datang ke sini. Hahaha. Ledakan tawa menakutkan tiba-tiba meledak dan mayat-mayat yang tergantung di pohon pembasmi iblis primordial mulai bergoyang. Tawa itu terdengar seolah-olah berasal dari mayat-mayat itu, dan ini adalah pemandangan yang aneh karena terlihat seolah-olah mayat-mayat itu hidup kembali. Gelombang tawa menusuk dari mulut mereka. Ini langsung membuat hati Lin Yun dan An Liuyan menciut dengan kulit kepala mereka mati rasa. Cahaya iblis terus berkedip di pupil mata mayat-mayat itu seolah-olah mereka sedang menatap Lin Yun dan An Liuyan. Hal ini membuat kaki Lin Yun dan An Liuyan gemetar karena terpana oleh pemandangan ini. Mereka hanya bisa merasakan nafas mereka menjadi cemas, dengan bulir-bulir keringat yang jatuh dari dahi mereka. Mereka tidak bisa lagi menahan rasa takut yang membayangi hati mereka. Tidak ada yang lebih menakutkan dari ini di dunia. Mereka adalah dua orang yang dianggap jenius yang luar biasa, tetapi mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Bersamaan dengan itu, ruang secara bertahap menjadi gelap karena cahaya yang dipancarkan dari istana secara bertahap meredup seperti cahaya lilin. Itu memberi mereka perasaan seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan segera muncul, dan tawa aneh itu bertahan di benak Lin Yun dan An Liuyan. Tiba-tiba, sebuah tangan jatuh ke bahu mereka, membuat mereka jatuh berlutut di tanah. Lin Yun masih baik-baik saja, karena dia menopang dirinya sendiri dengan pedang pemakaman bunga, tapi An Liuyan praktis tidak bisa bergerak. Ketika mereka berbalik, mereka melihat wajah tersenyum kabur di tengah tawa, seketika membuat wajah mereka pucat karena mereka belum pernah melihat wajah yang begitu menakutkan sebelumnya. Sementara itu, penglihatan Lin Yun kabur, dan dia berjuang untuk tetap membuka matanya. Tapi dia hanya memulihkan 30% dari vitalitasnya dari pertempuran, dan dia secara alami tidak bisa bertahan dan jatuh ke tanah.
Wajah itu masih ada dalam pikirannya saat dia jatuh sebelum dia kehilangan kesadaran sama sekali. Bab 1498 Istana Misterius. Ketika Lin Yun terbangun, dia mendapati dirinya berada di sebuah istana yang tandus. Istana ini kuno, dan dindingnya ditutupi dengan gambar-gambar klan naga, tampak megah. Namun seiring berjalannya waktu, gambar-gambar itu menjadi kabur, dan dia hanya bisa melihat garis besarnya saja. Gambar-gambar itu sederhana, tanpa rune spiritual yang unik atau maksud bela diri lainnya. Lin Yun mengusap kepalanya dan memejamkan mata. Ketika dia membukanya kembali, pupil matanya bersinar dengan sedikit kebingungan, dan dia hanya merasa lega setelah melihat pedang pemakaman bunga di sampingnya. Dia mengingat ledakan tawa aneh dari pohon pembasmi iblis primordial dan wajah tersenyum yang terakhir dia ingat, tapi dia tidak bisa mengingat hal lain. Melihat ke atas, Lin Yun melihat An Liuyan terbaring di tanah di sampingnya, dan matanya terpejam. Saudara Lin, kamu sudah bangun. Langkah kaki bergema saat suara yang familiar terdengar. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat Xiao Yun. Tapi dia memasang senyum aneh dan agak ambigu saat menatap mereka. Haha, aku tidak menyangka hubunganmu dengan utusan An berkembang begitu cepat. Kalian begitu dekat, dan butuh usaha keras untuk melepaskan tangannya darimu. Xiao Yun mengedipkan mata. Lin Yun tertegun sejenak saat mendengar itu dan segera tersadar. Wajah yang tersenyum itu seharusnya Xiao Yun, dan An Liuyan mungkin memegangi Lin Yun karena dia terlalu takut. Tempat apa ini? Lin Yun bertanya. Xiao Yun berpikir dalam-dalam dan bergumam, sepertinya ini adalah istana kuno klan naga. Tapi aku tidak tahu detail pastinya. Ketika Lin Yun melirik Xiao Yun, dia merasa bahwa Xiao Yun mengetahui sesuatu. Bagaimana dengan pohon pembasmi iblis primordial? Dan mayat-mayat itu, bagaimana mereka bisa hidup kembali? Lin Yun menggigil ketika dia mengingat adegan itu. Dia mungkin bukan seorang tukang jagal, tapi dia telah mengambil banyak nyawa dengan pedangnya. Ini lebih jauh mencerminkan bahwa dia memiliki hati yang teguh, atau dia tidak akan bisa melangkah sejauh ini dengan niat pedangnya. Tapi pemandangan yang dia lihat sebelumnya begitu menakutkan sehingga membuat kulit kepalanya mati rasa. Xiao Yun tersenyum, jangan bilang kalau kamu takut sampai-sampai kamu kehilangan kesadaran, kan? Hahaha. Tawanya membingungkan Lin Yun, dan Lin Yun akhirnya mengerti apa yang terjadi setelah mendengarkan penjelasannya. Mayat iblis itu tidak hidup kembali, tapi gigi mereka bergemeretak saat angin bertiup. Dari sinilah gelombang tawa itu berasal, dan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Namun, pohon pembasmi iblis primordial itu aneh karena suara-suara itu sebanding dengan musik iblis. Jika seseorang tenggelam di dalamnya untuk waktu yang lama, itu akan memperluas rasa takut di hati mereka. Tapi mereka akan baik-baik saja jika mereka pergi dengan cepat. Mayat-mayat itu tidak menimbulkan ancaman apapun, tapi terornya ada di tempat lain. Xiao Yun berkata dengan ekspresi serius. Melalui penjelasan Xiao Yun, Lin Yun akhirnya mengerti apa yang terjadi. Jadi ternyata langit akan menjadi gelap gulita di malam hari, dan cahaya yang dipancarkan dari istana juga akan meredup. Saat angin bertiup, ledakan tawa bergema, yang berarti langit menjadi gelap. Pada malam hari, Istana Putih di puncak gunung adalah satu-satunya tempat yang aman sebelum tempat-tempat lain ditutupi oleh mayat-mayat iblis. Wajah Lin Yun berubah ketika dia mendengar bahwa ada juga mayat iblis berdarah naga di sini, dan dia sama sekali tidak ingin bersentuhan dengan mereka. Apakah dia baik-baik saja? Xiao Yun bertanya, menatap An Liuyan dari samping. Lukanya tidak serius. Lin Yun menjawab. An Liuyan tidak menderita luka apapun. Dialah yang terluka dan masih belum pulih sepenuhnya. Dia menelan pil layu mendalam lainnya dan mengedarkan sutra pedang langit ilahi untuk pulih dari lukanya. 4 jam kemudian, Lin Yun pulih dari sekitar 70% luka-lukanya dan hampir tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Tapi dia masih jauh dari pulih ke kondisi terbaiknya. Terlepas dari murid naga Aurora atau kekuatan Qionqi, dia harus membayar harga yang cukup mahal untuk menggunakannya pada kultivasinya saat ini karena mereka terlalu menantang surga. Kekuatan itu jauh di luar kemampuannya, dan Xiao Yun dengan hati-hati melihat keluar istana. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia melangkah mundur dan meninggalkan istana. Dia bisa melihat mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya di luar istana, dan pupil merah mereka berkedip-kedip terang di dalam kegelapan. Tapi sebelum mereka bisa mendekati istana, mereka terlempar oleh cahaya suci yang dipancarkan oleh istana. Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Wajah An Liuyan berubah setelah dia datang di samping mereka berdua setelah sadar.
Kita akan baik-baik saja jika kita tinggal di istana, kata Xiao Yun, sambil tersenyum. Apakah kamu menemukan tempat khusus di wilayah ini? Lin Yun bertanya setelah merenung sejenak. Tempat khusus? Apa maksudmu? Xiao Yun bertanya. Riak spasial atau tempat di mana ruang dan waktu terdistorsi. Lin Yun menjawab. Bagaimanapun, tempat ini ada di masa lalu, dan mereka akan terjebak di sini jika mereka tidak dapat menemukan simpul nirwana. Tidak, saya hanya fokus mencari harta karun. Xiao Yun menggaruk kepalanya. Selain ramuan suci yang dilarutkan, ada pohon suci lainnya di sini. Buah-buah itu jauh lebih berharga, dan juga lebih berbahaya. Aku hanya menemukan 3 buah suci sejauh ini. Lin Yun menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak menjawab. Ketika dia melihat ke atas, mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan bau busuk, seolah-olah mereka telah merangkak keluar dari tanah. Mereka telah mengepung istana dan terus-menerus melancarkan serangan ke arahnya. Mengapa mayat-mayat iblis ini menyerang istana seperti itu adalah naluri mereka. Istana-istana lain redup, namun hanya istana ini yang tetap bercahaya. Lin Yun tiba-tiba bertanya. Haha, Xiao Yun tersenyum. Aku sudah lama memikirkan apa yang kamu katakan. Apa kau mencoba mengatakan bahwa ada harta karun di istana ini? Aku sudah mencari beberapa kali, dan sejauh ini tidak menemukan apa-apa. Aku ingat ketika kita mencoba untuk mengambil ramuan suci di gua. Bukankah mereka semua larut? Lin Yun bertanya. Tentu saja. Jika aku tidak salah, inilah mengapa istana masih bisa menyala. Ada yang aneh dengan hal ini. Lin Yun mulai mencari di dalam istana setelah dia selesai berbicara. Istana itu sangat besar dengan banyak ruangan, seperti yang dikatakan Xiao Yun, tapi tidak ada apa-apa di tempat ini, bahkan tidak ada perabotan atau dekorasi. Setengah jam kemudian, Lin Yun termenung sambil memandangi lukisan di dinding istana utama. Ketika dia melambaikan tangannya, debu di dinding tertiup angin, dan lukisan itu hilang dari pandangannya. Itu hanya beberapa lukisan, dan saya sudah lama memperhatikannya. Tidak ada yang istimewa dari mereka. Xiao Yun bergumam. Kamu juga memperhatikan pria berpakaian putih itu. Pria berpakaian putih apa? Xiao Yun mengangkat kepalanya. Dia tertegun terlebih dahulu sebelum dia berseru, bagaimana mungkin? Ketika debu tertiup angin, ada seseorang yang dikelilingi oleh naga yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh lukisan itu sangat besar, dan orang tidak akan menyadarinya kalau tidak mencermati secara dekat. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai latar belakang, dan tidak ada yang akan memperhatikan orang berpakaian putih itu. Orang berpakaian putih itu memiliki pedang yang tergantung di pinggangnya, memancarkan aura bergengsi yang membuatnya terlihat seperti dewa. Ketika dia menyadari reaksi Xiao Yun sedikit aneh, Lin Yun bertanya, kamu mengenali lukisan ini? Aku tidak. Xiao Yun menggelengkan kepalanya setelah sadar. Dia berbohong. Tapi tidak apa-apa karena aku mengenali orang ini dalam lukisan itu. Suara An Liuyan bergema saat dia diam-diam memberitahu Lin Yun identitas orang ini. Ketika Lin Yun mendengar apa yang dia katakan, keterkejutan melintas di pelupuk matanya, dan ini mulai menarik sekarang. Kedua orang di sampingnya ini benar-benar tahu tentang lukisan purba ini, dan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Orang ini tabu, dan tidak ada yang boleh menyebut orang ini di Kekaisaran Naga Suci. Hanya klan suci kuno yang memiliki catatan tentang dia. Suara An Liuyan ditransmisikan. Ini rumit untuk dijelaskan, jadi saya akan memberitahu Anda tentang itu nanti. Baiklah. Lin Yun mengangguk saat dia dengan hati-hati melihat lukisan itu. Semakin dia melihatnya, semakin dalam rasanya. Tapi dia tidak tahu apa yang aneh dengan lukisan itu. Dia mundur beberapa langkah, dan sebuah lukisan muncul di belakangnya, lukisan naga Aurora. Jangan. Wajah An Liuyan berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Terakhir kali Lin Yun menggunakan teknik rahasia ini, dia mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, terutama matanya. Seorang Liuyan bahkan berpikir bahwa Lin Yun akan menjadi buta. Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Lin Yun menarik napas dalam-dalam karena dia tidak memiliki kemewahan untuk perlahan-lahan mencarinya. Bagaimanapun, mungkin ada tulang naga ilahi yang tersembunyi di tempat ini, dan dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko, bahkan jika itu berbahaya untuk menggunakan murid naga Aurora. Ketika murid naga Aurora muncul, itu bisa memungkinkan Lin Yun untuk melihat melalui semua ilusi. Tepat ketika dia hampir mencapai batasnya, Lin Yun tersenyum, aku menemukannya. Saat darah dan air mata mengalir di sudut matanya, dia dengan cepat menutupnya dan mengedarkan teknik kultivasinya untuk pulih. Ketika dia membuka kembali matanya sekali lagi, kulitnya menjadi jauh lebih baik.
Jauh lebih mudah baginya jika dia hanya menggunakan murid naga auroranya. An Liuyan melangkah maju, mengeluarkan serbet untuk menyeka darah dari mata Lin Yun, dan dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah." Dia tidak tahu apa yang ada di serbet itu, tapi rasa sakit yang menyengat segera menghilang. "Apa itu?" Lin Yun bertanya dengan heran. "Itu rahasia." An Liuyan tersenyum. "Ahem. Apa kalian berdua lupa bahwa ada orang lain di sini?" Xiao Yun berkata dengan nada kesal. Lin Yun tersenyum dan naik ke langit saat dia mengumpulkan semua rune naga di tangan kanannya. Ketika dia mendorong telapak tangannya ke depan, rune naga mengalir ke dalam lukisan itu, dan gelombang aura terbentuk di pedang itu. Ketika aura terakumulasi sampai batasnya, pedang itu tiba-tiba ditarik keluar, dan sebuah celah spasial muncul. Bab 1499 Danau Tulang Naga Putih. Sinar pedang yang menyilaukan membuat semua orang berjuang untuk membuka mata mereka, sebelum mereka semua dilahap oleh celah spasial, bahkan tidak mampu merespon tepat waktu. Ketika mereka sadar, mereka muncul di ruang yang gelap, dan sekelilingnya ditutupi dengan air yang mengalir. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah panggung dengan seorang pria tua yang duduk di atasnya. Tetapi mereka yakin bahwa orang tua ini bukanlah orang yang sama dengan yang ada di dalam lukisan, dan bahwa orang ini sudah lama meninggal. Mayat itu tidak memberikan kesan pembusukan. Sebaliknya, itu memancarkan aura yang membuat ketiganya merasa tercekik, dan itu adalah aura naga. Saat aura naga yang menakutkan menyapu keluar dari mayat itu memberi mereka perasaan bahwa mayat itu akan membuka matanya setiap saat. Aura Lin Yun sepenuhnya ditekan, membuatnya merasa tidak enak. Xiao Yun dan An Liuyan lebih tenang jika dibandingkan dengannya dan tidak merasakan banyak tekanan. Ini membuat Lin Yun ragu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun karena ini tampaknya tidak sesederhana itu. Ketika dia melihat sekeliling, dia bisa melihat cahaya bintang di udara sekitarnya, yang berasal dari semua obat mujarab suci yang terlarut. Jadi mereka semua datang ke sini. Xiao Yun bergumam dengan tidak senang. Bagaimanapun, dia telah kehilangan semua ramuan suci sebelum dia bisa bersukacita, dan dia tidak akan terjebak di tempat aneh ini jika dia tidak mengejar ramuan suci yang terlarut. Mehm. Lin Yun menyapu pandangannya dan melihat seekor naga putih di danau. Naga putih adalah salah satu dari naga 7 warna. Naga dewa mana yang terkuat di antara naga 7 warna? Lin Yun bertanya. Naga berdarah murni dibagi menjadi naga bibrida, naga sejati, naga dewa, dan naga surga. Naga bibrida adalah yang terlemah di antara semua naga, dan kekuatan garis keturunan mereka juga bervariasi. Mereka yang memiliki garis keturunan yang kuat dapat dibandingkan dengan naga sejati, seperti naga Jiao, dan yang terlemah dapat diabaikan sampai-sampai hampir tidak dapat dianggap sebagai naga. Naga sejati lebih kuat karena ada naga biru, naga petir, dan wyvern. Mereka semua termasuk dalam kategori naga sejati. Naga dewa adalah yang berikutnya, dan mereka juga dikenal sebagai naga 7 warna. Mereka adalah naga emas, putih, nila, merah, biru, hijau, dan hitam. Adapun naga surgawi, mereka bisa disebut naga yang berdaulat. Perbedaan antara naga 7 warna tidak jauh berbeda. Tapi jika Anda bertanya kepada saya, naga emas adalah yang terkuat. An Liuyan berkata dengan tenang. Dia berasal dari keluarga terpandang dan secara alami mengetahui banyak rahasia yang belum pernah didengar kebanyakan orang. Xiao Yun mencibir. Mengapa aku mendengar bahwa naga biru adalah yang terkuat? Ada orang-orang di Kekaisaran Naga Ilahi yang telah membangkitkan garis keturunan naga ilahi lainnya. Adapun naga biru, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, dan tidak ada catatan tentangnya di buku-buku kuno. Kata An Liuyan. Mendengar itu, Xiao Yun hanya tersenyum, tapi dia tidak berdebat dengan An Liuyan. Dia menatap Lin Yun dan tersenyum, "Kakak Lin, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang itu?" "Yah, mungkin ada tulang naga putih ilahi di dalam danau. Ini hanya spekulasi karena aku melihat naga di danau." Lin Yun menjawab. Tulang naga putih ilahi. Wajah Xiao Yun berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan mata suci yin yang mendalam. 4 pupil merah muncul di pupil aslinya, tetapi tidak berhenti bertambah hingga mencapai 7. Ada juga rune suci di kedalaman pupil matanya yang telah terjalin dan membentuk gambar yang dalam. Di bawah mata suci yin yang mendalam, danau secara bertahap menjadi tidak terlihat di matanya, dan dia bisa melihat tulang naga di dasar danau yang memancarkan cahaya putih. Kadang-kadang, seekor naga putih akan terbang keluar dari tulang tersebut dan terlihat seolah-olah hidup. Xiao Yun teringat pada mata suci yin yang mendalam, dan berkata, ini benar-benar tulang naga putih ilahi.
Ini pasti istana naga putih, tapi tulang ini tidak berarti bagiku. Siapa di antara kalian yang menginginkannya? Saya pikir utusan An cocok untuk itu. Wajah An Liuyan menjadi terkejut ketika mendengar itu. Bagaimanapun, 7 sekte iblis bergabung untuk mendapatkan tulang naga dewa, dan dia tidak berpikir mereka akan menemukannya di sini. Apa yang dikatakan Xiao Yun tidak salah karena tulang naga putih ilahi benar-benar sangat berarti bagi seorang kultivator yang dikaitkan dengan es seperti dia, tetapi dia tidak bergerak. Lin Yun juga tidak bergerak, karena mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam, dan mata mereka secara bersamaan tertuju pada Xiao Yun. Bagaimanapun, Xiao Yun memiliki obsesi yang tidak biasa terhadap harta karun, dan mereka tidak percaya bahwa Xiao Yun akan menyerah pada tulang naga ilahi. Kenapa kalian berdua menatapku? Aku benar-benar tidak membutuhkan tulang naga putih ilahi ini. Aku yakin utusan An tidak akan pelit setelah mendapatkannya. Xiao Yun tersenyum. Itu sudah pasti. An Liuyan menjawab. Kita bertiga punya rahasia masing-masing, jadi jangan sembunyikan satu sama lain sekarang karena kita sudah sampai sejauh ini. Xiao Yun, sebaiknya kau beritahu kami apa yang telah kau temukan. Lin Yun berkata setelah merenung sejenak. Wajah Xiao Yun berubah saat dia terdiam. Saat senyumnya menghilang, tatapannya tertuju pada An Liuyan. Baiklah, aku akan jujur. Aku bisa mempercayaimu, tapi aku tidak mempercayaimu. Selain itu, saya tidak membutuhkan tulang naga putih ilahi, dan adil untuk memberikannya kepada siapapun yang membutuhkannya. Kamu seharusnya sudah mengenal An Liuyan lebih awal dariku. Jadi mengapa kau mempercayaiku dan bukan dia? Mata Lin Yun berkedip-kedip, menunjukkan poin kuncinya. Mereka mengalami sedikit perselisihan sebelum harta karun yang berharga, dan Xiao Yun mungkin menemukan sesuatu. Kamu tidak perlu peduli tentang itu. Wanita itu merepotkan, terutama wanita cantik seperti utusan An. Belum lagi utusan An bukan hanya utusan dari Paviliun Tianxing. Jadi bagaimana aku bisa mempercayainya? Aku yakin utusan An tidak akan mempermasalahkannya. Xiao Yun tersenyum. An Liuyan tidak terganggu dengan apa yang dikatakan Xiao Yun. Xiao Yun hanyalah seseorang yang dia undang, dan mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Mereka tidak cukup dekat sehingga mereka bisa saling menyerahkan nyawa. Mereka bisa bergabung untuk mendapatkan harta normal seperti obat mujarab suci dan buah suci, tapi sesuatu seperti tulang naga ilahi berbeda. Belum lagi Xiao Yun tidak akan membalikkan meja saat menemukan sesuatu, tapi dia tidak mau mengatakannya pada mereka. Menggelengkan kepalanya, Lin Yun berencana untuk melihat danau dengan mata naga auroranya. Murid naga aurora bisa melihat melalui semua ilusi. Karena mata suci Yin yang mendalam bisa melihat sesuatu, dia percaya bahwa murid naga aurora juga bisa melakukan hal yang sama. Jangan gunakan itu lagi. Aku takut kamu akan benar-benar menjadi buta. An Liuyan menghentikan Lin Yun. Mendengar perkataannya, Lin Yun menurut karena dia tidak yakin dengan efek sampingnya jika dia menggunakan murid naga aurora lagi. Karena akulah yang membutuhkan tulang naga putih ilahi, maka akulah yang akan mengambilnya. Kata An Liuyan. Tulang naga ilahi yang dibutuhkan Lin Yun harus memiliki atribut angin dan petir. Jadi tulang naga putih ilahi yang dikaitkan dengan es tidak cocok untuknya. Biarkan aku yang melakukannya. Lin Yun menarik An Liuyan ke punggungnya. Dia memiliki banyak kartu truf, dan dia yakin itu jauh lebih banyak daripada An Liuyan. Xiao Yun tidak bisa mempercayai An Liuyan, tapi Lin Yun bisa. Jika tidak, dia tidak akan menyia-nyiakan segel kunci rahasia Kuksuan untuknya. Karena dia memutuskan untuk mempercayainya, dia akan mempercayainya sampai akhir. Mengetuk kakinya di tanah, Lin Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju danau. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak memberi An Liuyan dan Xiao Yun waktu untuk merespon. Hei, jangan! Keduanya berseru, tapi sudah terlambat. Tepat sebelum Lin Yun hendak memasuki kolam, mata mayat itu tiba-tiba terbuka, dan aura naga di dalam mayat itu meledak dengan kilat berderak yang melonjak di dalam pupil matanya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, payung naga ungu keemasan terbang keluar dari lengan bajunya, dan suaranya bergema, siapapun yang ingin masuk ke danau harus menjalani ujiku. Sambil memegang payung, lelaki tua itu menyerbu. Lin Yun juga memperhatikan bahwa aura yang dilepaskan lelaki tua itu kira-kira mirip dengan miliknya, dan ancaman utamanya bukanlah dari aura naga lelaki tua itu, tetapi payung yang dia pegang. Itu adalah artefak suci dari klan naga dan memiliki asal-usul yang menakutkan. Payung itu lebih berat dari yang dibayangkan Lin Yun, dan hanya dengan melambaikannya saja sudah cukup untuk membuat riak menyebar di udara. Saat petir hendak menyelimutinya,
ruang Lin Yun tiba-tiba menjadi berat. Efek dari serangan orang tua itu mirip dengan bentuk pedang bumi miliknya. Kemudian lagi, kedalaman yang terkandung di dalamnya berbeda. Efek inti dari bentuk pedang bumi terletak pada tumpang tindih gravitasi 72 kali lipat, dan peningkatan gravitasi dari orang tua itu berasal dari payung. Ketika Lin Yun menghunus pedangnya, dia hampir tidak bisa menghadapi orang tua itu. An Liuyan dan Xiao Yun dengan cepat bergegas, ingin membantu. Tapi mereka terlempar jauh oleh aura naga. Mereka mengerang saat mundur beberapa langkah setelah mendarat di tanah. Xiao Yun menatap lelaki tua itu untuk waktu yang lama sebelum dia tersenyum pahit. Kakak Lin adalah orang yang jujur. Wajah An Liuyan dingin ketika dia menatap Xiao Yun, dan dengan dingin berkata, jika sesuatu terjadi padanya, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan mengambil langkah keluar dari alam astral ini, tidak peduli siapapun Anda. Xiao Yun bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan ini membuatnya tertekan karena dia tidak melakukan apa-apa. 10 jurus kemudian, orang tua itu menjatuhkan pedang Lin Yun dengan payungnya dan menusukkannya ke dada Lin Yun. Adegan ini membuat An Liuyan dan Xiao Yun berseru sebelum petir meledak dan seekor naga melingkar di sekitar Lin Yun dan orang tua itu. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam, tapi mereka bisa merasakan kekuatan serangan itu karena membuat seluruh gua bergetar. Ini membuat wajah An Liuyan berubah dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya. Kakak Lin akan baik-baik saja, kan? Xiao Yun bergumam. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia bisa merasakan hawa dingin di tulang punggungnya saat An Liuyan berbalik menatapnya dengan dingin. Ini langsung membuatnya tersenyum canggung, dan dia dengan cepat menutup mulutnya. Ketika semburan petir menghilang, naga itu menghilang, dan Lin Yun terungkap, mengenakan baju besi. Armor itu seperti cairan yang mengalir, bersinar dengan kilat keemasan dan tanda naga yang melonjak di dalam cairan. Ini adalah armor suci naga biru yang terbentuk dari 8.000 rune naga. Ketika lelaki tua itu memandang Lin Yun, dia menghilang seperti pasir. Dia adalah orang yang sudah mati dan menjaga tempat ini karena obsesinya dengan tanggung jawabnya untuk menjaga danau. Saat payung itu turun, kekuatan hisap meledak dari danau dan menelan Lin Yun ke dalamnya. Hal ini membuat An Liuyan merasa lega dan emosinya hampir runtuh. Adapun payung yang mendarat di tanah, terbang ke tangan Xiao Yun. Ketika dia memeriksa payung itu, dia terkejut dan berseru, ini sebenarnya adalah artefak orang suci yang mulia. Saudara Lin benar-benar beruntung karena orang mati tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari payung ini. Alis An Liuyan bergerak-gerak ketika Xiao Yun menyebutkan, artefak suci kemuliaan. Tapi dia tidak melihat payung itu, perhatiannya tertuju pada Lin Yun, yang tenggelam ke dalam danau. Bab 1500 Payung Matahari Bulan Naga Biru. Saat tubuh Lin Yun terus tenggelam ke dalam kolam, dia bisa merasakan bahwa airnya dingin. Saking dinginnya sampai membuat darahnya membeku, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, bahkan energi astralnya pun tersegel. Lautan energi astralnya setinggi 20.000 kaki tertutup es, dan bibir Lin Yun menjadi pucat. Dia segera menyerah untuk bergerak, membiarkan tubuhnya tenggelam seperti batu. Ini karena dia harus mempertahankan kekuatannya, jangan sampai dia kehilangan kemampuan untuk bergerak setelah terjun ke danau. Sepertinya tulang naga putih ilahi ini benar-benar tidak cocok untukku. Diam-diam Lin Yun berkata dalam hatinya saat dia perlahan-lahan turun ke arah naga putih itu. Dia tenang, dan tidak cemas. Setengah jam kemudian, dia berhasil mencapai tulang naga putih ilahi, dan prosesnya lebih mulus dari yang dia bayangkan. Meskipun airnya sangat dingin, tidak ada bahaya lain. Tidak ada lagi bahaya selama dia melewati ujian orang tua itu. Di masa lalu, tempat ini seharusnya menjadi tempat para murid diuji. Karena orang tua itu sudah meninggal, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari artefak suci. Jadi itu adalah tawaran yang sangat bagus untuknya. Meskipun demikian, itu tidak semudah kelihatannya karena Lin Yun tidak akan bisa menahan kekuatan serangan itu jika dia tidak memurnikan kristal darah naga sebelumnya. Ada pintu lain. Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang batu di belakang tulang naga putih ilahi. Gerbang itu tertutup rapat dengan rune ilahi, dan kekuatan segel itu begitu menakutkan sehingga membuat kulit kepalanya tergelitik. Lin Yun dengan cepat menarik pandangannya. Tidak berniat untuk menghadapi kematian. Tidak lama kemudian, dia keluar dari danau dengan tulang naga putih ilahi di tangannya. Tubuhnya tertutup lapisan es tipis, dan alisnya telah memutih. Hawa dingin yang menakutkan telah mengembun menjadi es di organ dalam tubuhnya, dan samudra energi astralnya berubah menjadi lautan yang membeku.
Ketika Lin Yun mendarat di tanah, dia berjalan menuju An Liuyan dan Xiao Yun sebelum menyerahkan tulang naga putih ilahi, ini. An Liuyan merasa sakit hati saat melihat Lin Yun, tetapi dia tidak menerimanya dan memalingkan wajahnya, kamu mendapatkannya sendiri. Jadi aku tidak bisa menerimanya. Kalau begitu simpan saja bersamamu. Aku akan meninggalkannya bersamamu untuk saat ini. Lin Yun dalam hati tersenyum setelah melihat betapa sombongnya An Liuyan. Kakak Lin, bravo. Dinginnya danau itu menakutkan, dan tidak sembarang orang bisa mengambil tulang naga putih ilahi. Xiao Yun mengedipkan mata sambil memegang payung. Apa yang kamu tertawakan? Kembalikan artefak suci itu pada Lin Yun, itu bukan milikmu. An Liuyan memelototi Xiao Yun. Xiao Yun tersenyum canggung. Artefak suci kemuliaan adalah harta karun. Jika An Liuyan dan Lin Yun tidak mengatakan apa-apa, itu akan menjadi miliknya. Karena An Liuyan sudah mengatakan itu, dia secara alami tidak bisa menyimpannya. Artefak suci kemuliaan. Lin Yun terkejut saat melihat payung itu. Xiao Yun menjelaskan bahwa dia pernah mendengar istilah, artefak suci kemuliaan, sebelumnya. Roh kemuliaan dibagi menjadi 7 atribut, emas, kayu, air, api, tanah, matahari, dan bulan. Itu seperti apa yang pernah ditemui Lin Yun di jalan surgawi. Setiap atribut memiliki efek yang berbeda, seperti emas kemuliaan yang bisa meningkatkan ketajaman. Jika bisa mencapai ketajaman yang menakutkan, itu bisa cukup tajam untuk memotong tidak hanya ruang angkasa tapi juga matahari, bulan dan bintang. Atribut kayu mengandung kedalaman kehidupan, dan dapat meningkatkan kendali orang lain atas niat kayu. Selangkah lebih maju, seseorang akan memahami dao kehidupan. Atribut yang berbeda mengandung kedalaman yang berbeda, tetapi ukiran kemuliaan jauh lebih sulit daripada rune ilahi. Lebih jauh lagi, itu ditempa dengan inti bintang dalam hal bahan, dan ingin menempa kemuliaan sudah cukup sulit, belum lagi mengukirnya pada artefak suci. Hanya seorang spiritualis ilahi yang sangat terampil yang bisa melakukannya. Di era naga ilahi ini, mungkin tidak ada spiritualis ilahi, apalagi spiritualis ilahi yang terampil. Mereka yang bisa menjadi spiritualis surgawi bisa sebanding dengan orang suci, dan dia belum pernah mendengar tentang spiritualis ilahi. Jadi selain mereka yang ditinggalkan oleh zaman keemasan, tidak ada yang bisa menciptakan artefak orang suci yang mulia. Jika di zaman kuno, ketika jalan rune ilahi bersinar paling terang, artefak suci kemuliaan sudah langka. Lin Yun terkejut ketika dia selesai mendengarnya. Dia tidak menyangka payung itu akan begitu menakutkan, dan beruntung dia berhasil selamat. Tidak ada hubungannya dengan keberuntungan kamu bisa selamat. Orang tua itu adalah orang yang sudah mati, dan alasan mengapa dia bisa menyerang adalah karena obsesinya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan artefak suci kemuliaan, jadi dia hanya bisa mengandalkannya untuk melancarkan serangan. Xiao Yun tersenyum sambil mengusap hidungnya. Ketika Lin Yun mengambil alih, wajahnya menjadi serius, ini berat. Artefak suci kemuliaan setidaknya memiliki berat 10.000 kuali, dan satu kuali setara dengan 50.000 kilogram. Jika kekuatan penuh dikeluarkan, saya khawatir Anda akan mengeluarkan darah di tempat. Xiao Yun tersenyum. Ini terlalu sulit dipercaya. Lin Yun berseru. Bukan hanya tidak bisa dipercaya. Roh kemuliaan itu sendiri ditempa dengan inti dari sebuah bintang. Bayangkan betapa beratnya bintang-bintang di langit. Apakah kamu berani memikirkannya? Xiao Yun berkata dengan jijik. Tidak hanya Lin Yun tetapi An Liuyan juga terkejut. Penglihatan Xiao Yun sangat menakutkan, dan dia tahu banyak tentang artefak suci kemuliaan, tidak seperti dia. Dia awalnya ingin memberikan penjelasan pada Lin Yun, tapi dia hanya bisa mendengarkan Xiao Yun bersama Lin Yun. Hehe, Xiao Yun tersenyum misterius. Tahukah kamu apa yang begitu kuat dari artefak Glory Sein? Lin Yun dan An Liuyan bingung ketika mereka mendengar bahwa masih ada sesuatu yang lain. Xiao Yun melanjutkan, jika artefak suci kemuliaan dapat ditempa ke tingkat tertinggi, itu dapat meminjam kekuatan dari rasi bintang yang berdaulat. Mereka yang dapat meminjam kekuatan rasi bintang berdaulat juga dikenal sebagai artefak suci berdaulat. Namun, mereka langka bahkan di zaman kuno karena satu saja sudah cukup untuk membuat orang suci tak terkalahkan. Kejutan itu membuat Lin Yun dan An Liuyan mati rasa, tetapi semakin mereka memikirkannya, itu masuk akal. Bagaimanapun, roh kemuliaan ada hubungannya dengan bintang-bintang, pada awalnya. Jadi apa yang dikatakan Xiao Yun mungkin saja terjadi. Permaisuri, apa pendapat Anda tentang kata-katanya? Dia tidak salah. Aku telah melihat beberapa artefak orang suci yang berdaulat di masa lalu, tapi untuk membuat orang suci tak terkalahkan.
Lil Purple tertawa. Lin Yun mengenal Lil Purple dengan baik, dan dia harus mengikuti bualannya untuk saat ini jika dia menginginkan lebih banyak informasi. Apa maksudmu? Jika Master Pedang Ziyuan adalah orang yang menggunakan artefak suci yang berdaulat, dia secara alami tidak akan terkalahkan. Tapi di tangan sampah, sangat mengesankan jika orang itu bahkan bisa mengeluarkan 1/100 kekuatannya. Saat itu, beberapa sampah berpikir bahwa mereka bisa menaklukkanku dengan artefak suci mereka yang berdaulat, tapi Lil Purple berhenti tepat di tengah. Lin Yun benar-benar tidak bisa berkata-kata tentang itu, tapi dia masih melanjutkan, tapi apa? Apa lagi? Mereka semua dibunuh olehku. Jika tidak, menurutmu dari mana asal artefak suci berdaulatku? Aku mungkin seorang spiritualis ilahi, tapi menempa artefak suci yang berdaulat membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun. Lil Purple menghela nafas. Tapi untungnya, mereka lemah dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh, atau aku mungkin tidak akan hidup sekarang. Lin Yun berspekulasi bahwa itu mungkin sebagian akurat karena dia memiliki kebiasaan menyombongkan diri, tetapi kekuatan artefak suci yang berdaulat harus dikonfirmasi. Lalu, berapa tingkat payung ini? Bisakah itu memanggil rasi bintang yang berdaulat? An Liuyan bertanya atas nama Lin Yun. Dia telah melihat 3 lukisan yang dipanggil Lin Yun sebelumnya, yang sudah berisi segumpal keanggunan rasi bintang yang berdaulat, tapi dia belum pernah melihat yang serupa. Tidak ada satu pun di antara 100 rasi bintang yang identik dengan milik Lin Yun. Xiao Yun menatap payung itu sebentar sebelum dia berkata, ini pasti payung naga biru yang ditempa oleh klan naga biru. Itu dianggap sebagai payung naga sejati, dan naga biru harus dianggap sebagai yang terkuat di antara naga sejati. Garis keturunan mereka sama sekali tidak kalah dengan naga dewa, dan mereka juga memiliki batas yang tinggi. Saya telah melihatnya sebelumnya, dan ada 108 roh kemuliaan, setengahnya adalah atribut matahari, dan setengahnya lagi adalah atribut bulan. Ini adalah payung matahari bulan naga biru. Agak sulit jika Anda ingin memanggil rasi naga biru karena artefak orang suci yang berdaulat lengkap memiliki lebih dari 10.000 roh kemuliaan. Adapun apakah kamu bisa memanggil konstelasi kedaulatan yang lengkap? Xiao Yun menggaruk kepalanya dan tersenyum dengan ragu-ragu, mungkin hanya cakar naga biru. Belum lagi payungnya belum dibuka. Jadi bahkan aku tidak tahu berapa banyak roh kemuliaan yang ada di sana. Haha, kenapa kamu tahu begitu banyak? An Liuyan menatap Xiao Yun dengan curiga. Jangan lupa bahwa saya adalah seorang spiritualis suci dan sangat kuat. Xiao Yun tersenyum. Tapi An Liuyan masih sangat marah padanya, jadi dia menatap Lin Yun sambil tersenyum. Lin Yun, lihat saja bagaimana dia meneteskan air liur sambil melihat payung. Jangan dengarkan dia dan cepat perbaiki. Aku tidak melakukannya. Jangan memfitnah saya. Xiao Yun dengan cepat menyangkalnya, tapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari payung. Huff, kamu masih menyangkalnya. Kamu bergerak paling cepat tadi dan mengambilnya bahkan sebelum aku bisa bereaksi. An Liuyan membentak. Dia khawatir tentang hidup dan mati Lin Yun sebelumnya, dan Xiao Yun mengambil payung itu. Kamu menginginkannya? Lin Yun bertanya. Kamu bisa memilikinya, kalau begitu. Xiao Yun terkejut dengan sikap Lin Yun, sebelum melambaikan tangannya. Jangan. Kakak Lin, jangan lakukan ini. Aku seseorang yang punya prinsip, dan ini milikmu. Jadi aku tidak bisa menerimanya. Saat Xiao Yun melambaikan tangannya, dia mundur dengan rasa sakit hati yang tertulis di wajahnya. Kau menyelamatkan hidupku dari pohon penentu iblis primordial sebelumnya. Jadi anggap ini sebagai balasan untuk itu. Lin Yun menjawab. Oh, ya. Xiao Yun memutar matanya sebelum dia tersenyum, Kakak Lin, aku tidak akan menolaknya jika kau mengatakannya seperti itu. Bagaimanapun, aku adalah seseorang yang memiliki prinsip, dan artefak suci kemuliaan tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan. Kita berteman sekarang, dan aku masih tidak bisa menerimanya. Xiao Yun segera meringkuk ketika dia melihat tatapan dingin An Liuyan tepat ketika dia akan melangkah keluar. An Liuyan dengan jelas memperingatkannya, dan keganasannya telah membuatnya takut.